Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi masjidi Baitul Huda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammadin khairi man pada arsyada wa ala alihi wa sahbihi khairi man pada jahada amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tema kita hari ini mempertahankan semangat Ramadan sampai tibanya hari raya Kurban. Kita baru saja melewati sebuah bulan yang sangat mulia. Mungkin di saat bulan Ramadan tiba, kita semua yang hadir di sini begitu semangat berbondong-bondong memenuhi Masjid Baitul Huda untuk melaksanakan ibadah, baik itu fardunya ataupun sunnahnya. Ada sebuah kisah di sebuah kota, ada seorang ulama yang begitu rajin beribadah, begitu gemar dalam melakukan ibadah baik itu fardu maupun sunnah. Pada suatu hari beliau bermimpi ada petunjuk yang menyatakan bahwa beliau akan menjadi seorang yang ibadahnya sempurna, ibadahnya paripurna bila mau berjumpa dengan seorang pengusaha. Saat itu beliau pun berpikir, apakah ini merupakan pertanda yang baik ataupun pertanda yang buruk? Kenapa saya yang seorang ulama, kenapa saya yang seorang abid malah harus berjumpa dengan seorang pengusaha? Mungkin kita tidak tahu apa makna di balik sebuah peristiwa. Kalau kita mengira-ngira dalam sebuah kamus kosakata, good berarti baik, time berarti waktu. Akan tapi good time sudah berarti miskin coba. Akhirnya sang ulama ini memberanikan diri mencari sesuai petunjuk dalam mimpi. Di manakah pengusaha yang dimaksud dalam mimpinya? Beliau berjumpa, ternyata pengusaha itu adalah seorang pemilik toko yang begitu kaya, bahkan tiada tanda-tanda beliau adalah orang ahli ibadah. Di dalam hati ulama tersebut beliau langsung memandang remeh. Apa aku harus berjumpa dengan seorang yang sepertinya ilmunya jauh di bawah aku, bahkan ibadahnya pasti lebih jauh di bawah aku. Akan tetapi Allah berkehendak, sang pemilik toko untuk usaha ini begitu melihat sang ulama, beliau pun berkata, Anda datang kepada saya karena petunjuk dalam mimpi Anda. Apakah benar? Iya, benar. Tolong ambil barang dalam kotak ini, lalu bawalah sesuai rute yang saya berikan. Anda harus masuk ke dalam kota-kota di deretan kota Madinah dan ikuti rute serta berikan kotak ini ke tempat yang saya tuju. Ulama ini berpikir, kenapa saya yang seorang ahli ibadah harus menuruti orang yang bahkan anak hitam luhur tidak cingkrang, orang yang tiada tanda-tanda ahli ibadah, tapi karena penasaran dengan apa yang ada dalam mimpinya, dia pun mengikuti itu. Setelah dia jalan mengikuti rute yang diberikan oleh pengusaha tersebut, tibalah dia di sebuah toko cabang daripada perusahaan tersebut. Di sana sang pengusaha ternyata telah tiba duluan dan kemudian dia bertanya, apakah Anda khusyuk ketika Anda beribadah? Apakah Anda teringat kepada Allah ketika Anda beribadah? Iya. Saya betul taat dalam beribadah.
begitu semangat dalam melaksanakan ibadah, terutama di bulan Ramadan yang baru saja saya tinggalkan. Ketika saya sholat, saya ingat bahwa tiada Tuhan selain Allah, zat yang patut saya sembah, dan saya hanya mengabdi serta taat kepada Allah. Lalu sang pengusaha itu berkata, apakah ketika Anda membawa barang yang saya perintahkan, lalu Anda mengikuti rute yang saya tunjukkan, apakah saat itu Anda mengingat Allah? Dia pun menangis lalu berkata, saat itu sedikit pun saya tidak mengingat Allah, karena saya terpaku dan hilang konsentrasi dengan rute yang Anda berikan. Alhamdulillah, hari ini kita berada di tanggal 18 Syawal 1443 Hijriah. Mungkin kita di 18 hari setelah Ramadan ini masih menyimpan semangat ibadah. Begitu banyak di antara kita yang merasa bangga dengan ibadah kita, tapi ternyata hati kita hanya dekat kepada Allah saat kita berada di bulan Ramadan. Hari ini bertepatan juga dengan tanggal 20 Mei 2022, Harkitnas kita peringati tadi pagi. Harkitnas bukan berarti hari sakit nasional, yang artinya tidak boleh kita kehilangan semangat pada hari ini. Tapi Harkitnas adalah hari kebangkitan nasional, di mana dengan semangat Budi Utomo kita kembali berinteraksi dengan ibadah, sebagaimana semboyan recover together, recover stronger. Kita kembali terlahir setelah Ramadan sampai menjelang ibadah kurban, selalu terikat hati kita dengan yang namanya ibadah. Mungkin hari ini kita tidak perlu bias dengan apa yang kita hadapi. Kita di bulan Syawal, mungkin ada yang masih ingat dengan puasa 6, tapi banyak yang sudah lupa karena sudah masuk dalam rutinitas yang biasa. Kalau kita lihat kebiasaan kita, banyak yang berbeda. Kita lihat kosakata on artinya aktif, line artinya garis, tapi online artinya nggak dibalas. Banyak hal yang berbeda dalam keseharian kita pasca tibanya bulan Syawal setelah Ramadan. Allah berfirman, Rasul bersabda dan UG berkata, semoga selawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi pimpinan kita yang mengisyaratkan kepada kita, mewasiatkan kepada kita bagaimana agar kita beribadah dengan hebat di bulan Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan tatamannau an takuna salatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku tahu apa kelebihan di balik bulan Ramadan, mereka akan bercita-cita agar setahun penuh semuanya bulan Ramadan. Akan tetapi hadis ini bukan membuat kita untuk jatuh semangat, bahkan tidak lagi beribadah setelah Ramadan meninggalkan kita. Kalau dulu kita di bulan Ramadan beribadah dengan giat, kita beribadah dengan semangat, yang kita mengangin abu fresh get cinta jalom sembahyang, tapi uronyo sakit pancut pada ibadah. Begitu kita pikir fresh artinya segar, care artinya perhatian, fresh care artinya minyak angin. Kita lihat bagaimana semangat ibadah kita ternyata turun pasca Ramadan. Tentu baru diingat loh pakai do menjelang ibadah hari raya kurban. Tapi Rasulullah mengajarkan kita agar terus memainten, menjaga semangat kita untuk terus beribadah setelah Ramadan berakhir. Dan inilah yang Rasulullah ajarkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, serta para ulama yang muktabar. Kata ikramah wa ta'ziman ulul tuan kepada al-mukarram Imam Syafi'i Baitul Huda Husain Anwar, pengurus masjid, terutama tukang dari Iblis yang akan undang ulul tuan, para pimpinan daya, terutama bersama kita ada Wali Husaini Bapak Rida, dan juga para ulama, alim ulama Bapak Geshi dan Tengku Imu, serta para tokoh agama, tokoh masyarakat, rekan ulul tuan, teman ulul tuan, dan seluruh jamaah yang hari ini berniat itikaf hadir menyimak khutbah Jumat. Nawaitu an a'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi.
Kalau kita hari ini mau sedikit mempertingkatkan ibadah kita, maka kita akan tiba di sebuah derajat yang dijanjikan oleh Allah, yaitu derajat takwa. Jangan sampai setelah Ramadan tutup, maka tutup juga ibadah kita. Seharusnya ibadah kita bisa lebih naik. Kalau close artinya tutup, up artinya naik, tapi close up artinya odol untuk sikat gigi. Hari ini jangan sampai semangat kita tutup, bahkan harus tetap naik untuk mencapai kemuliaan kita dengan titel takwa yang kita dapat setelah bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setidaknya ada 3 hal yang harus kita jaga dalam mempertahankan semangat kita, semangat Ramadan sampai tibanya hari raya Kurban. Yang pertama, kurangi maksiat. Yang kedua, perbanyak taat. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu persaudaraan kita berdua. Dalam kesempatan singkat ini akan kita bahas ketiga hal ini. Semoga semangat kita akan terus terjaga setelah Ramadan. Yang pertama, kurangi maksiat. Kita lihat di kampung-kampung setelah Ramadan berakhir, banyak tempat-tempat yang mulai marak dengan maksiat. Anangin kamulai lom pimlim, kurang syid kamulai lom main poker, main chip. Dan banyak orang-orang yang sudah mulai terjerumus kembali ke dalam jurang narkoba. Kita semua yang diberikan tanggung jawab oleh Allah sebagai pemimpin, inilah tanggung jawab kita, pemimpin pemerintah dan pemimpin agama. Bagaimana Imam Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Ahmad bin Haris, atau kita kenal dengan Imam Malik, yang lahir pada tahun 93 Hijriah. Beliau selalu konsisten mengajarkan kita bagaimana seorang pemimpin mampu memberantas maksiat. Bayangkan saat beliau ditanya di depan khalifah, "Wahai Imam Malik, Anda saya berikan jabatan sebagai penasihat raja, berikan saya nasihat ketika saya lupa." Ketika sang khalifah bersin, lalu beliau lupa membaca Alhamdulillah, Imam Malik pun mengingatkan. Akan tetapi pengawal kerajaan lalu menegur Imam Malik, "Wahai ulama, janganlah Anda tidak punya etika menegur sang raja." Imam Malik sebagai seorang pemimpin lalu berkata, "Saya adalah pemimpin agama, walaupun di sini ada pemimpin pemerintah, tapi tanggung jawab saya. Wahai khalifah, apakah Anda ingin menegakkan hukum Allah atau hukum syaitan?" Khalifah pun berkata, "Silahkan ingatkan saya bila saya lupa." Maka hari ini tugas dan tanggung jawab kita semua yang hadir di sini, bagaimana kita bisa mengurangi maksiat di tempat yang kita tinggali, di Kutablang dan sekitarnya kota Losmawi kita tercinta. Kalau hari ini kita mampu melaksanakan ini, maka semangat ibadah kita, semangat Ramadan kita akan terus terjaga sampai hari raya Kurban. Kita mungkin akan terus berkata, "Mungkin Ustaz, bisa jadi Ustaz." Tapi kalau so artinya jadi, mai artinya mungkin, maka somai berarti makanan. Jangan terus berkata mungkin, tapi lakukan hari ini apa yang kita mampu. Don't wait till tomorrow what you can do today. Jangan tunggu sampai hari esok. Kalau hari ini kita bisa berantas maksiat di samping kita, maka tugas kita semua yang hadir bagaimana mempertahankan semangat Ramadan hingga tiba hari raya Kurban. Yang kedua adalah bagaimana tugas kita memperbanyak taat. Ibnul Jauzi menuliskan dalam kitab beliau Al-Uyun Al-Hikayah bagaimana seorang ulama besar, bahkan seorang alim ibadah, Amir bin Abdi Qais, beliau melakukan sholat dalam sehari semalam begitu banyak. Bahkan dari paginya sampai malamnya beliau sholat sampai kakinya bengkak. Beliau melakukan sholat sehari semalam sampai 1000 rakaat. Beliau menyeru kepada nafsunya, "Wahai nafsuku yang selalu menyeru kepada keburukan, sungguh engkau diciptakan Allah adalah untuk mengajarku kepada keburukan. Tapi aku akan terus memerangimu sehingga aku tak merasakan nikmatnya tidur." Suatu hari beliau berkunjung ke suatu lembah Wadi Al-Sifah. Di situ ada seorang ahli ibadah yang bernama Umamah. Beliau berasal dari kota Hamsyah. Beliau melakukan sholat sunnah sehari semalam 800 rakaat.
Di situ mereka selalu beribadah tapi tidak pernah bertemu, hanya bertemu saat melakukan sholat di masjid, sholat berjamaah. Seperti kita yang hadir di Masjid Baitul Huda Kota Blang untuk melakukan sholat Jumat pada hari ini. 40 hari berlalu, Amir bin Abdul Qais dan Humamah pun bertemu. Masing-masing mereka dikenal dengan sepak terjangnya 1000 rakaat per hari dan 800 rakaat per hari. Mereka viral pada zamannya. Tapi kedua mereka mempunyai sifat yang begitu patut dikagumi. Mereka berkata, sungguh ibadahku sangat kecil di hadapan Allah. Walaupun ketika Ramadan aku sudah melakukan ibadah yang begitu banyak, maka hari ini setelah Ramadan aku akan selalu meningkatkan jamaah dan juga meningkatkan ibadah agar semangat beribadah tetap terjaga sampai akhir hayatku tiba. Bagaimana kedua ulama ini memberikan contoh? Kita terus memperbanyak taat, kurangi maksiat, karena kita baru saja menjalani ibadah di bulan Ramadan. Kalau kita terus berpikir kita yang paling hebat, aku yang paling hebat, kamu adalah orang ahli maksiat, maka kita akan selalu sombong. Bagaimana kedua ulama ini mencontohkan tidak boleh ada kesombongan dalam hati. Tidak ada aku dan kamu. Kalau I artinya aku, you artinya kamu, dan kita berpikir, think artinya berpikir, ayu think artinya penyanyi dangdut. Bagaimana tidak ada boleh berpikir tentang aku atau egoisme, tapi bagaimana kita memperbanyak ibadah dan juga melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Baitul Huda Kota Blang sebagai langkah menjaga semangat ibadah kita pasca Ramadan sampai menjelang hari raya Kurban. Yang terakhir, kaum ayah tua asal surga Allah mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan di peradaban. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian semua yang hadir pada hari ini di hari Jumat mempererat tali silaturahmi, berpegang teguh pada tali Allah, hablum minallah dan hablum minan nas. Persaudaraan kita di bulan Ramadan, berbuka puasa bersama, bertarawih bersama, sholat jamaah bersama, subuh bersama. Seperti nanti milad SMS ke-22 di Masjid Jami, kita datang bersama-sama. Akan tetapi semangat ini jangan hanya tinggal di bulan Ramadan, tapi terus kita jalankan, terus kita lakukan, dan inilah yang akan menjadi barometer semangat kita untuk terus mempererat tali silaturahmi, persaudaraan dipererat sebagai langkah ketika menjaga semangat Ramadan tetap ada sampai hari raya Kurban. Jangan sampai semangat kita dari tadi yang ketika bulan Ramadan turun seperti anak bayi lagi. Kita lahir seperti bayi kembali artinya tanpa dosa, tapi bukan semangat kita seperti anak bayi. Mungkin kalau kita dengar baby artinya bayi, shark artinya hiu, tapi baby shark artinya dudu. Artinya semangat kita harus tetap ada walaupun kita setelah menjalani ibadah di bulan Ramadan dan kita menunggu datangnya hari raya Kurban. Ma'asyiral muslimin kurematua dan tuan-tuan Bandung, inilah 3 kesimpulan kita pada hari ini. Ada 3 hal yang perlu kita jaga dalam mempertahankan semangat pasca Ramadan menjelang hari raya Kurban. Yang pertama, kurangi maksiat. Yang kedua, berbanyak taat. Dan yang ketiga, persaudaraan dipererat. Semoga ketiga hal ini dapat kita jaga dalam momentum pasca Ramadan menjelang ibadah Kurban, dan semoga ini semua dapat meningkatkan titel ketakwaan kita yang baru saja kita peroleh di dalam bulan Ramadan. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan seluruh jamaah pada hari ini. Insya Allah kita masuki rukun doa Al-Qurban. Semoga disimak untuk kesempurnaan ibadah kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hadiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha sirran wa alaniyah tajidu indaha fawzan wa najah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim,
وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minin ittaqullaha fi kulli a'malid din. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad din wa a'li kalimataka ila yaumiddin wansur ibadakal muwahhidin al mukhlisin fi Afghanistan wa Suriah wal Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.